Hai anak-anak, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat ya. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar di kelas 4, materi tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Biar makin semangat, mari kita lakukan tepuk literasi PPK, penguatan pendidikan karakter. Kita mulai ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekali lagi ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Sekali lagi ya. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Tahukah anak-anak bahwasanya Indonesia ini sangat beragam sekali budaya bangsa kita, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, atau dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan wajib kita untuk mensyukurinya. Dengarkan bacaan berikut ini. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan yang lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan bacaan tentang pawai budaya. Nah sekarang Bu Mega bertanya, apa sih yang dibicarakan pada paragraf pertama di bacaan pawai budaya tersebut? Ayo, apa? Ya, betul. Pada paragraf pertama tersebut membicarakan tentang pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, dari setiap bacaan tersebut biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok itu sendiri adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, anak-anak sudah tahu kan apa itu gagasan pokok dengan gagasan pendukung? Ya, gagasan pokok adalah kalimat inti atau pokok paragraf, sedangkan gagasan pendukung yaitu adalah kalimat penjelas dari suatu paragraf. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan gagasan pokok? Nah, yang pertama, baca teks dengan seksama. Kemudian yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir pada setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Jadi, kesimpulan pada paragraf pertama pawai budaya tadi adalah pawai budaya sangat menarik. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya bangsa.
anak-anak sudah mengetahui apa itu gagasan pokok sama gagasan pendukung. Nah, sekarang kita bisa mengetahui lebih lanjut lagi apa sih macam-macam keragaman yang ada di Indonesia itu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada macam-macam pakaian adat, kemudian ada makanan, kemudian ada rumah, ada bahasa, dan lain sebagainya. Ada macam-macam keragaman budaya tadi, salah satunya adalah pakaian adat. Nah, ada pakaian adat dari Bali, ada pakaian adat dari Jawa Timur, ada Jawa Barat, dari Yogyakarta, dan pakaian adat Sumatera Barat dan sebagainya. Selain pakaian adat, ada juga rumah adat. Ada rumah adat yang berasal dari Bali, Jogja, dari Jawa Timur, bahkan dari Betawi dan lain sebagainya. Selain rumah ada juga makanan nih. Nah, makanan dari Jawa Timur apa sih anak-anak? Iya, ada yang namanya rawon, ada soto, ada pecel dan sebagainya. Kemudian dari Jogja ada nasi gudeg. Kemudian dari Bali ada ayam betutu. Kemudian dari mana ya? Sumatera ada yang namanya rendang. Nah, itu semua adalah salah satu atau semua keragaman yang ada di Indonesia ini. Banyak sekali ya anak-anak ya. Nah, tadi ada pakaian adat, rumah adat, makanan adat, kemudian bahkan ada juga bahasa di negara Indonesia ini sangat beragam sekali macamnya. Dari Jawa Timur aja ada bahasa Jawa, ada bahasa Madura, kemudian kita ke barat Jawa Tengah hampir sama dengan bahasa Jawa tapi lebih halus lagi. Ke barat lagi ada bahasa Sunda, ada bahasa Betawi dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, sekarang kita lanjut yaitu keberagaman di Indonesia. Ada alat musik tradisional. Alat musiknya yang pertama ada angklung dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan. Kemudian ada saluang, dimainkan dengan cara ditiup. Ada tifa, dimainkan dengan cara dipukul. Ada gendang, dimainkan dengan cara dipukul juga. Kemudian ada kecapi, dimainkan dengan cara dipetik. Dari berbagai alat musik tersebut kita bisa mengetahui nih. Jadi ada angklung yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Berarti kita kan bisa mendengar ya, kalau angklung itu kalau digoyangkan dia berbunyi. Maka dari itu sumber bunyi itu adalah sama dengan benda yang bergetar. Nah, dari benda yang bergetar tadi itu merambat ke telinga kita sehingga kita bisa mendengar yang namanya bunyi dari musik angklung. Nah, bunyi itu sendiri apa sih? Ya, bunyi adalah suara yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda tersebut dapat berupa benda padat, gas, dan cair. Nah, anak-anak, kita juga harus tahu nih, apa itu syarat-syarat terjadinya bunyi. Yang pertama, adanya zat medium atau perantara. Kemudian yang kedua, adanya sumber bunyi. Kemudian yang ketiga, ada pendengar yaitu manusia atau hewan. Nah, sumber bunyi itu apa sih? Sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi, disebut dengan sumber bunyi. Contohnya, gitar akan menghasilkan bunyi jika dipetik. Suling atau saluang tadi akan menghasilkan bunyi apabila ditiup dan lain sebagainya. Oke, materi yang Bu Mega sampaikan sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat video ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya anak-anak. Baiklah, terima kasih. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.